Halo dulu semuanya, berjumpa kembali dengan saya, si pengangguran sejati yang selalu berjuang mencari jalan ninjaku. Pada video kali ini, saya akan mendongeng sebuah alur cerita yang berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pesulap berbaju merah yang berjuang menyelamatkan bocah dari serangan mak-mak galak yang sedang mencari anaknya. Gimana cerita selanjutnya? Yuk kita simak sebuah alur ceritanya. Let's go! Film dibuka di semesta lain, di mana diperlihatkan ada varian Doctor Strange lain bersama dengan bocah bernama American Chavez. Mereka berdua dikejar-kejar oleh monster gurita bermata satu yang ingin mencuri kekuatan bocah tersebut. Mereka berdua berjuang menghindari monster tersebut dan berusaha untuk mengambil kitab Vishanti yang berisi mantra-mantra sulap murni yang digunakan untuk melawan sihir gelap yang dihasilkan oleh kitab Darkhold. Varian lain Doctor Strange mencoba mengurung monster tersebut dengan ilmu sihirnya. Namun disayangkan, akibat luka yang cukup parah, mantra tersebut tidak kuat untuk menahan monster mata satu tersebut. Doctor Strange pun lalu mengambil kekuatan dalam diri bocah tersebut untuk menambah kekuatannya agar bisa menghentikan monster mata satu. Namun, sebelum kekuatannya terambil, Doctor Strange pun disuruh di bagian dada terlebih dahulu oleh monster mata satu yang menyebabkan tidak berdayanya alias Mokat. Bocah itu pun mencoba mengambil kitab sihir tersebut sendirian, namun tertangkap juga oleh monster tersebut yang menyebabkan panik setengah mati dan tak sengaja mengeluarkan kekuatan membuka portal. Doctor Strange yang nyawanya tinggal secuil menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepas bocah tersebut, dan pertempuran diakhiri mereka berdua berpindah ke portal. Berpindah ke semesta kita saat ini yaitu bumi. Bersama itu, Stephen terbangun dan menyadari bahwa pertempuran yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruknya. Stephen pun bersiap-siap untuk pergi ke hajatan mantannya yang bernama Tante Christie. Di tengah acara, Stephen memandangi si tante dengan penuh rasa sakit dan penyesalan. Setelah acara selesai, mereka berdua pun ngobrol santai ditemani dengan secangkir anggur. Di waktu yang sama, terjadi keributan di tengah jalan. Stephen mengira bahwa keributan tersebut disebabkan oleh kericuan warga akibat ada maling sendal. Namun, setelah diselidiki, keributan tersebut terjadi oleh monster gurita bermata satu yang sedang mengejar-ngejar bocah bernama American Chavez. Saat Stephen mengatakan pernah bertemu dengan bocah tersebut, tapi entah di mana, Stephen dikepret oleh monster gurita tersebut. Tak lama setelah itu, datang kancani Stephen dan pertempuran pun terjadi. Yeah, I'm aware of the customs. It's incredible. Yeah. Ketika pertarungan asik-asiknya di atas, jubah Stephen membantu dengan menutupi mata monster tersebut dan kemudian Stephen mengambil tiang untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Setelah semuanya berakhir, Stephen menginterogasi bocah tersebut perihal pertemuan mereka di mimpi semalam. Bocah tersebut menceritakan bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi melainkan kejadian asli. Bocah itu juga menceritakan kalau monster tersebut mengejarnya karena ingin mengambil kekuatannya. Dikarenakan bocah itu memiliki kekuatan membuka portal dengan cara meninju ke udara. Dan untuk mengalahkan monster tersebut harus menggunakan kitab Vishanti. Stephen pun awalnya tidak percaya dikarenakan itu semua hanyalah mitos. Kemudian, bocah itu menunjukkan mayat Stephen versi lain yang sudah meninggoy akibat pertempuran semalam. Hal itu membuat Stephen cukup percaya kepada perkataan bocah tersebut dan kemudian memerintahkan temannya untuk membawa bocah tersebut ke kamar Taj yang berada di Nepal agar tetap terkendali. Di sini, Stephen menyadari bahwa kekuatan yang ada pada monster tersebut merupakan kekuatan gelap, dan Stephen pun bergegas menemui kenalannya yang mengetahui seputar dunia gelap. Mari saya kenalkan pada Mak Magala yang bernama Wanda. Ia sudah banyak merasa kehilangan di masa lalunya, kehilangan orang tercinta dan kehilangan semuanya.
Sekarang Wanda sudah mulai nyaman dengan kehidupannya bersama anak-anaknya di dunia mimpi. Setelah bangun dari tidurnya, Wanda berjalan-jalan di taman dan didatangi oleh Dr. Stephen dan ditanyai tentang ilmu hitam. Kemudian, Stephen bercerita tentang monster-monster dari dunia lain yang memiliki kekuatan besar. Stephen meminta tolong kepada Wanda agar bisa berkunjung ke kamar Taj untuk menemui bocah dengan kekuatan super. Namun, Wanda pun mengetahui kalau bocah tersebut adalah Amerika yang mempunyai kekuatan besar. Lalu Wanda pun menunjukkan niat buruknya dengan merubah taman bunga menjadi keadaan asli yang penuh dengan kerusakan, dan menunjukkan kalau Wanda mempunyai buku sihir Darkhold yang bisa kapan saja menyuruh monster-monster dari dunia lain untuk menyerang Amerika. Setelah kembali ke kamar Taj, Stephen menceritakan kejadian tadi malam dan mengungkap bahwa Wanda sekarang bukanlah Wanda yang dulu. Ia sudah mempunyai buku sihir Darkhold yang menjadikan dirinya sebagai Scarlet Phantom Witch, si penyihir OP yang bisa mengendalikan orang dengan pikirannya. Kemudian, Stephen mengerahkan semua pasukannya untuk melindungi kamar Taj. Di waktu yang sama, Wanda datang diiringi dengan kepulan asap knalpot. Stephen kemudian mendekati Wanda untuk berkompromi. Namun, kompromi belum selesai, Wanda menyerang Stephen. Emang gitu sih kalau cewek, susah untuk diajak kompromi, apalagi ini ibu-ibu, lebih susah lagi. Lanjut, saat mencoba menyerang perisai, perisai tersebut sangat kuat, sehingga Wanda berinisiatif untuk memasuki pikiran mas-mas ganteng untuk lari. Dan mas-mas tersebut lari yang menyebabkan perisai tidak seimbang dan rusak. Pada kesempatan itu, Wanda menyerang dan melenyapkan setengah dari prajurit tersebut. Stephen pun membuat jebakan ruang cermin untuk menghambat Wanda masuk. Namun, Wanda bisa masuk melalui pantun cermin dan keluar melalui kaca. Wanda kemudian mengambil kekuatan bocah tersebut dan membuat bocah tersebut panik setengah mati, sehingga membuka portal. Stephen kemudian melompat dan masuk ke portal ke dunia lain. Setelah sampai, Stephen meminta bocah tersebut untuk membuka portal untuk kembali ke kamar Taj. Namun, bocah tersebut tidak bisa dikarenakan belum pintar dalam mengendalikan kekuatannya. Karena tidak ada cara lain untuk kembali, mereka pun berjalan menyusuri kota untuk menemukan kitab Visanti. Di tengah perjalanan, bocah tersebut nyolong sebuah bakso milik Om Jaya. Om Jaya pun ngamuk dan bakal mentuspul bocah tersebut. Namun sebelum terjadi, Stephen pun mengutuk Om Jaya memukul wajahnya terus sampai hari kiamat. Come on, it's not permanent. Saat berjalan, Stephen tidak sengaja menginjak mesin masa lalu yang memperlihatkan Stephen ngedate bersama mantannya. Dan mantannya pun memberikan hadiah jam tangan atas kegigihan Stephen tiap malam di ranjang. Kemudian bocah tersebut pun penasaran dan mencoba mesin waktu tersebut. Kemudian memperlihatkan masa kecil bocah bersama dua ibunya. Namun, seekor tawon pun datang dan mengantuk tangan bocah tersebut hingga membuat mereka panik. Kemudian bocah tersebut membuka portal yang menyebabkan ibunya tersedot ke portal. Bocah tersebut merasa bersalah, namun Stephen meyakinkan kalau ibu dari bocah tersebut masih hidup dan berada di alam lain. Setibanya di Santum, mereka melihat monumen Stephen yang sudah mati menjadi pahlawan di kota tersebut. Sedangkan penjaga di Santum ini adalah Mordo. Mordo di sini sangat baik kepada Stephen. Berbeda dengan Mordo pada cerita Dr. Strange terdahulu yang selalu iri pada Stephen dan ingin sekali membunuhnya. Sambil bersantai meminum teh, Stephen bercerita bahwa mereka sedang melawan Wanda yang sudah dirasuki oleh Darkhold dan menjadi penyihir OP. Mordo pun menjawab kalau hal tersebut sangat berbahaya karena Wanda bisa memasuki diri mereka dikarenakan kekuatan Darkhold tersebut. Tak lama kemudian, Stephen dan bocah Amerika merasa pusing dan sempoyongan.
Ternyata, teh yang mereka minum sudah dicampuri dengan endrin oleh Mordo. Di dunia yang lain, Wanda melakukan ritual untuk memasuki Wanda versi lain, yaitu ibu dari dua anak laki-laki. You know who's the best? 2003 Tiger. Okay, so well, listen to this. Namun, di saat ritual tiba, datang anak buah dari Stephen yang mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Darkhold bersama dirinya. Setelah Darkhold hancur, Wanda pun mengamuk dan memaksa gendut untuk menunjukkan Darkhold lainnya dengan mengancam membunuh anak buahnya. Gendut pun akhirnya menunjukkan bahwa Darkhold hanyalah salinan, dan salinan tersebut berada di kuil atas gunung. Wanda lalu membawa gendut ke atas gunung untuk membaca mantranya. Kembali ke Stephen dan bocah Amerika yang sudah tersadar dan berada di dalam kurungan, yang berada di laborat untuk diteliti lebih lanjut oleh mantan Stephen. Dalam dunia ini, Tante Christie bekerja sebagai peneliti di laborat. Saat Stephen membujuk mantannya, Murdoch pun datang dan membawa Stephen untuk bertemu dengan organisasi Illuminati untuk diadili. Illuminati adalah organisasi rahasia yang berperan penting di dunia ini. Illuminati terdiri dari beberapa orang hebat, yaitu Mordo, kemudian ada si manusia garpu, Kapten Maria, si manusia karet, dan Profesor Gundul, dan masih banyak anggota lainnya. Mereka menghakimi Stephen karena menurut mereka Stephen sama saja seperti Dr. Strange yang melawan Thanos dengan menggunakan Darkhold dan menyebabkan kerusakan multiverse ini. Untuk menebus kesalahannya, Stephen dihancurkan oleh manusia garpu dan dihancurkan dengan gelombang suaranya. Di lain dimensi, Gendut bersama Wanda sudah sampai di gunung tempat Darkhold berada. Keduanya masuk kuil dan bertemu dengan penjaga kuil dan langsung sungkem kepada Wanda, seolah-olah Wanda adalah ratu mereka. Jadi, asal mula Darkhold ada dikarenakan diciptakan oleh monster penjaga kuil untuk Witch. Darkhold sendiri sangat berbahaya jika asal digunakan. Gendut pun menyuruh Wanda untuk tidak menggunakan Darkhold sebagai jalan berpindah ke alam lain, dikarenakan sangat berbahaya dan menyuruh Wanda untuk bersyukur dengan kehidupannya saat ini. Sayangnya, Wanda menolak dan melempar Gendut ke dasar jurang. Wanda memulai ritualnya kembali dan memasuki Wanda pada dunia lain. Setelah itu, Wanda pun bergegas memasuki markas besar Illuminati dan mengobrak-abrik markas untuk mencari bocah Amerika tersebut. Sebelum bertemu bocah Amerika, Wanda pun dihadang oleh anggota Illuminati dan dengan mudahnya dikalahkan. Yang pertama, ia menghilangkan mulut si manusia garpu dan meledakkan kepalanya. Lalu, menghancurkan tubuh manusia karet menjadi pretelan kecil. Di lain tempat, Stephen melakukan pertarungan dengan Mordo untuk melepas borgol di tangannya. Setelah borgol terlepas, Stephen pergi mencari bocah Amerika. Sebelum Wanda mencapai bocah Amerika, manusia botak datang dan memasuki pikiran Wanda. Namun, ia gagal dan tumbang juga. Setelah berhasil kabur, Tante Christie membawa bocah Amerika bertemu Stephen. Ketiganya segera melarikan diri. Hey. Where's that tunnel go? Under the river. Setelah merasa aman, Wanda tiba-tiba muncul dan akhirnya membuat Stephen merobohkan temboknya yang membawa mereka ke ruangan kitab Visanti. Dan kemudian Stephen membuka pintu tersebut dengan jam tangan yang diberikan Tante Christie. Setelah berhasil, mereka melompat ke dalam untuk mengambil kitab Visanti. Namun, di waktu yang sama, Wanda muncul dan berhasil menangkap bocah Amerika dan membakar kitab tersebut. Bocah Amerika yang panik akhirnya tidak sengaja membuka portal dan membuat Wanda melempar Stephen dan Tante Christie ke dunia lain. Kemudian,
Wanda mengendalikan pikiran bocah Amerika untuk berpindah ke dunia Scarlet Witch. Sementara itu, Steven dan Tante berada di dunia lain yang saling bertabrakan akibat penggunaan portal yang tidak seimbang. Mereka kemudian mencari tempat Dr. Strange yang lain untuk meminta bantuan. Setibanya, Steven bertemu kembarannya yang memakai Darkhold. Dan Steven berniat mengambil kitab tersebut untuk mengalahkan Wanda. Kemudian, mereka saling beradu kekuatan untuk memperebutkan Darkhold. Probably me. Setelah melalui pertemuan yang epik, kembaran Steven pun kalah dan terjatuh tertusuk pagar. Di sisi lain, Wanda sedang melakukan ritual untuk memindahkan kekuatan si bocah. Kemudian, si gendut pun tersadar dan menggunakan tali untuk mencapai ke atas tempat ritual. Sementara itu, di dunia lain, Steven juga melakukan ritual pemujaan setan untuk memindahkan jiwanya ke dalam Steven versi lain yang terkubur di dalam batako dan membuatnya menjadi mayat hidup. Sesampainya di gunung tempat Darkhold berada, Steven versi zombie pun terganggu oleh arwah-arwah terkutuk penghuni Darkhold. Namun, Tante Christie pun membantu Steven dengan membakar arwah-arwah tersebut. I've got you. You're master of the mystery. Kemudian, Steven versi zombie pun mengurung Wanda dengan arwah-arwah terkutuk. Untuk mengalahkan Wanda, mereka harus membutuhkan kekuatan bocah Amerika. Tapi, kali ini Steven tidak akan mengambil kekuatannya, melainkan meyakinkan bocah tersebut untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, Wanda bebas dari ikatan gendut dan menyerang Steven. Bocah Amerika memberanikan dirinya memukul Wanda dan membuka portal di tangannya. Tanpa Wanda sadari, bocah tersebut membuka portal di mana para anak-anak Wanda berada. Kedua anak itu ketakutan melihat sosok Wanda versi Scarlet. Dan tak hanya itu, Wanda pun menyerang kembarannya dan mencoba menghibur anak-anaknya. Namun, kedua anaknya malah takut saat melihat Wanda. Dari sini, Wanda sadar kalau dirinya sudah menjadi monster. Kemudian, Wanda versi dunia lain mendekati Wanda yang sekarang, yang sedang menangis terseduh-seduh. Dan ia berjanji akan selalu menjaga kedua putranya. Setelah Wanda tersadar akan semua kesalahannya, Wanda pun merobohkan kuil bersama dirinya, serta menghancurkan semua salinan Darkhold yang ada di dunia lain. Di sisi lain, Steven curhat tentang perasaannya kalau dia mencintainya di seluruh dunia. Namun, dirinya terlalu takut untuk menjalin hubungan secara nyata. Kemudian, mereka pun berpisah tanpa adanya adegan pengecerotan, tepat setelah bocah Amerika datang menjemputnya. Para penyihir pun lalu membangun kuil kembali yang rusak. Sementara itu, bocah Amerika pun berguru ke si gendut untuk mempelajari ilmu sihir bersama murid-murid lainnya. Setelah semuanya kejadian berakhir, Steven kembali ke asalnya dan mencoba memperbaiki jam tangan miliknya. Saat Steven berjalan, ia berlutut kesakitan yang ternyata ia menjadi dajjal karena mata ketiganya terbuka. Oke, jadi itulah alur cerita film Doctor Strange in Multiverse of Madness. Semoga para dulur semua paham dengan alur cerita yang saya bawakan.
Pesan yang dapat diambil dari film tersebut adalah diam tak akan menyelesaikan masalah, tapi diam juga tidak akan menimbulkan masalah. Saya si pengangguran sejati yang selalu mencari jalan ninjaku. Mohon pamit dan see you again.